Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Baik para pemirsa channel Ashabul Yamin, sahabat semua, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang peran orang tua terhadap lembaga pendidikan. Namun sebelum kita memulai, terlebih dulu ya kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik, hidayah sampai akhir hayat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Nah, para pemirsa, ya, sahabat semua, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui kita semua bahwasanya kita semua membutuhkan yang namanya pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan itu merupakan bagian yang terpenting ya, dan kewajiban bagi seluruh ummah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kama qala Rasulullah SAW. Nah, kemudian berbicara tentang peran orang tua juga tidak terlupa juga terkait dengan lembaga pendidikan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh salaful ummah, mereka juga mengenal bagaimana mereka menempatkan dirinya, memposisikan diri mereka terhadap anak-anak mereka untuk diarahkan kepada tempat yang sesuai, tempat yang layak. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Malik rahimahullah ta'ala, bahwasanya ketika dia ingin mengantarkan anaknya menuju tempat belajar, maka seorang ibu yang mulia ini mengenalkan anaknya. Dikatakan bahwasanya idhab ila Rabi'ah, wahai anakku, pergilah kepada seorang guru yang namanya Imam Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmi. Dikatakan bahwasanya pergilah kepada guru Rabi'ah dan belajarlah adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Artinya Ummu Malik ini mengetahui bahwasanya arah tujuannya jelas, bahwasanya tempat yang dia tuju adalah tempat yang mulia, guru yang dia tuju ini adalah tempat yang tentunya akan memiliki harapan yang besar terhadap anak-anaknya, terhadap anak Ummu Malik rahimahullah ta'ala ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka dan banyak contoh-contoh yang lain. Maka ketika seorang orang tua ya, ketika orang tua ini mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan, maka sejak awal harus diluruskan niatnya.
Lalu diluruskan niatnya bahwasanya yang dia tuju ini bukan sembarang tempat. Dia harus punya niat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat yang dia tuju ini adalah tempat yang diberkahi dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini yang harus diketahui oleh seorang orang yang mengantarkan anaknya kepada lembaga pendidikan, sehingga nanti ketika berjalan di tengah-tengah perjalanan tentunya ada rintangan. Jadi rintangan ketika anak itu belajar. Rintangan-rintangan itu tentunya tidak melemahkan niatnya dari awal. Ketika seorang itu lemah dari niatnya, maka dia cenderung tidak istiqomah. Dan ini juga akan menjadi perhatian atau hal yang perlu diperhatikan seorang orang tua ketika mengantarkan anaknya menuju lembaga pendidikan. Nah, ini kita melihat dari sisi orang tua dulu ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah dia mengetahui bahwasanya orang tua harus benar-benar meluruskan niatnya kepada Allah, karena Allah SWT juga yang terjadi sebagian orang tua, maaf ini ya, saya katakan sebagian, dan insya Allah masih banyak yang perhatian terhadap lembaga pendidikan, tahu adab-adab ketika mereka mengantarkan anaknya kepada lembaga yang dia tuju, baik itu pesantren maupun lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan yakni orang tua ya, ketika berhasil menyekolahkan, mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan ya, itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang tentunya perjalanan ini estafet, berkesinambungan. Nah, manakala kita sebagai orang tua ini mengantarkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan dan menganggap bahwasanya tanggung jawab orang tua ini selesai sampai di sini, maka ini akan terjadi suatu masalah di tengah-tengah perjalanannya ya. Jadi masalah ya. Padahal ya kita sudah tahu, bahkan kita sudah mengetahui bahwasanya pendidikan anak adalah tanggung jawab yang berkesinambungan, berkelanjutan ya, antara ya ini institusi sekolah, orang tua dan masyarakat. Sehingga di sini perlunya orang tua untuk mengetahui sejak awal perjalanan anak-anak mereka ketika menuju sebuah lembaga. Ketika seorang orang tua itu mengetahui tujuannya itu sebagai edukasi, ya, edukasi terhadap anaknya, apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan lembaga. Mohon maaf, sebagian orang tua juga ketika berada di suatu lembaga terkadang kurang komunikatif, ya, kurang menjalin hubungan kepada orang-orang yang berada di lembaga tersebut. Di antaranya adalah para guru. Ketika orang tua sering berkomunikasi atau berhubungan dengan para guru, ini akan menjalin sebuah keteladanan terhadap anak-anaknya. Apalagi kita melihat ya, orang tua menghormati para guru, maka anak kita akan melihat bahwasanya orang yang mengajar di kelas ini adalah orang yang dihormati orang tua, dan ini keteladanan ya, maaf, sebuah keteladanan. Dan sekali lagi yang perlu ditanamkan bagi kita semua adalah ketika kita, mohon maaf, ketika kita itu memanggil guru dengan sebutan ustadz, bukan berarti ustadz tersebut ingin dihormati, ingin diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pemahaman yang mungkin perlu diluruskan. Terkadang kita memanggil seseorang itu ustadz itu dalam rangka tarbiyah, pendidikan.
Jangan sampai kita itu memposisikan ketika memanggil seorang itu ustadz, dia ini guru saya yang pernah mengajarkan ilmu saya. Nah, ini sesuatu yang harus diluruskan karena tujuan kita adalah tarbiyah, pendidikan. Ketika kita mengucapkan pada orang lain ustadz, di sini disebutkan dalam sebuah nasihat ya, ijlaluhu al-ilm wa ihtiramu wa udhu ibadatun yutaqarrabu biha ilallah. Disebutkan dalam kitab ini yang kemarin dikaji ya oleh Ustadz Abdul Aswad Hafizahullah Ta'ala ya, metode pendidikan Islam di masa salaf, menghormati ilmu dan menghormatinya dan menganggapnya itu sebuah ibadah, termasuk juga menghormati ahli ilmu atau ustadz itu tersendiri. Nah, ini yang harus ditanamkan. Ya, ini ditanamkan. Kemudian yang perlu dilakukan, diperhatikan lagi bagi orang tua ketika dia menyekolahkan anaknya ya, yang dibangun adalah ya sebuah komitmen dari awal, komitmen terhadap program yang dicanangkan oleh lembaga itu sendiri. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, walaupun sedikit, mungkin yang ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita semua sebagai orang tua dalam menyekolahkan ataupun mengantarkan anak-anak kita menuju lembaga pendidikan, dan itu sebuah cambuk ya yang sangat bermanfaat sekali dan untuk keberkahan kita semua dan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Kemudian dari sisi lembaga atau perspektif lembaga sekolah itu bagaimana? Ya, lembaga sekolah juga tidak kalah penting, ya, juga berperan. Ya. Jangan sampai ketika kita menuntut kepada orang tua untuk kooperatif, loyal terhadap lembaga, tetapi lembaga sendiri kurang loyal terhadap perhatian orang tua. Nah ini, jadi dua-duanya harus seimbang, selaras. Nah, bagaimana? Ya, lembaga pendidikan harus mampu menciptakan ya, ataupun membentuk sebuah iklim ya, suasana yang harmonis ya, yang tenang, berwibawa di masyarakat maupun di dalam hal ini terutama pada orang tua. Pada orang tua. Terkadang lembaga ini juga memiliki perhatian, punya keinginan membangun komunikasi yang baik terhadap orang tua, tetapi kurang begitu bersemangat, maksudnya kurangnya ilmu ataupun minimnya ilmu terhadap komunikasi ataupun jalur ya, ataupun hal-hal yang mendukung terhadap komunikasi ataupun yang membangun jalinan hubungan kepada orang tua ini, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian lembaga juga ya, yang harus diperhatikan adalah lingkungan sekolah itu sendiri ataupun lingkungan lembaga atau pesantren ataupun sekolah ataupun pendidikan yang Islam yang lain menjamin keamanan ya. Dari lingkungan sekolah harus menjamin keamanan, sehingga keamanan ini bisa membangun sebuah hubungan antara orang tua dan lembaga pendidikan. Kemudian lembaga juga harus membuat sebuah misi ya, yang mana misi tersebut nanti tercipta sebuah hal-hal yang menyenangkan dalam pendidikan, menyenangkan ya, anak didik senang dalam belajar sehingga bisa menjalankan komitmen yang dilakukan oleh orang tua. Sebagian sekolah menerapkan sebuah program yang namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Tujuannya apa?
Gerakan sekolah menyenangkan ini atau disebut dengan GSM ini tujuannya adalah membangun hubungan yang baik antara lembaga dan sekolah. Karena ketika orang tua ya orang tua ini mampu menciptakan mutu pendidikan anak di rumah, diharapkan nanti bisa mendukung program-program yang ada di sekolah. Demikian ya. Hal yang disebutkan tadi, 3 hal yang harus dilakukan oleh lembaga itu, yakni pembentukan iklim yang baik, lingkungan yang aman, lingkungan pendidikan yang aman, kemudian hal-hal yang menyenangkan yang membantu proses kegiatan belajar mengajar siswa ataupun murid atau santri. Di sana ada sosok namanya guru. Nah, guru ini tidak bisa berjalan dengan sendiri tanpa melibatkan komunikasi dengan orang tua dalam melakukan pendidikan. Makanya sebelum membangun hubungan, seorang guru harus memiliki mindset ataupun pola berpikir yang sama yang terkait dengan misi lembaga. Jadi ada hal yang harus diketahui oleh seorang guru. Pertama, misi institusi dan misi personal. Misi institusi ini adalah misi yang dijalankan di lembaga sekolah. Kemudian misi personal. Mungkin barangkali ada seorang guru yang memiliki tujuan ataupun cita-cita yang mendukung keluarganya. Terkadang program atau cita-citanya itu apakah bersinggungan dengan lembaga atau tidak. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kegiatan keluarga nanti akan mengganggu misi institusi ataupun misi lembaga. Nanti akan mengganggu ke aktivitas daripada kegiatan program kegiatan belajar mengajar lembaga tersebut, dan ini akan menciptakan suasana yang tidak baik hubungan terhadap orang tua. Yang dilakukan adalah ya kembali membangun program yang sama antara guru dengan satu yang lain. Misalnya begini. Contohnya juga masalah komunikasi juga hal yang sepele tapi ini sangat penting. Misalnya begini. Dalam hal mohon maaf ini guru satu dengan yang lain. Terkadang guru ini ya merasa sudah berpengalaman. Kemudian dia berkomunikasi dengan orang yang belum berpengalaman atau pengalamannya sedikit. Maka seorang yang memiliki pengalaman yang bagus, yang banyak, bahkan bertitel ini harus bisa memiliki skill komunikasi sehingga bisa menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan yang lainnya. Atau yang lain, atau mungkin ada guru yang lebih tua, tetapi pendidikannya ya mohon maaf, misalnya bukan lulusan pesantren. Ketika diajak belajar, mungkin ada rasa canggung malu ya. Tetapi ketika berbicara dengan guru yang mungkin lulusan pesantren, dia nggak mau memanggil ustadz misalnya, manggilnya mas gitu. Ini nggak apa-apa karena dia lebih sepuh misalnya. Tidak masalah. Tetapi kalau dihubungkan dengan tadi, kita harus punya komitmen untuk menjalankan hubungan yang baik antara guru satu dengan yang lain. Ketika kita memanggil ustadz, kemudian didengar oleh santri kita atau murid anak didiknya, itu juga membangun komunikasi yang bagus. Ini intinya ucapan kita ketika didengar oleh anak didik kita, ini akan membangun komunikasi yang bagus. Nah, itu hal yang sepele dalam suatu lembaga. Kalau ini sudah terbangun, saling melengkapi, saling sama-sama untuk berjalan bersama, nanti ketika disinkronkan dengan program orang tua, insya Allah berjalan dengan baik. Karena orang tua memiliki latar belakang dan tipe yang berbeda-beda. Terkadang orang tua menyekolahkan anaknya karena mungkin kesibukan di rumah. Ilmu sudah ada, tapi kesibukan, kesempatan
kurang mendukung, atau orang yang punya ilmu tentang ilmu pendidikan tetapi belum lengkap sehingga perlu dengan lembaga yang lain dan lain sebagainya. Dan tipe orang tua dengan latar belakang yang berbeda ini juga berpengaruh untuk membangun hubungan antara orang tua dan lembaga, sehingga hubungan ini adalah untuk menciptakan, untuk mengetahui peran orang tua terhadap lembaga pendidikan. Kemudian hal-hal yang harus dihindari oleh orang tua adalah ya tadi yang awal tadi dikatakan bahasanya orang tua kurang mendukung dengan program lembaga. Ya, mungkin karena kesibukan atau yang lain ya. Nah, ini yang harus dimusyawarahkan bersama terkait dengan kesibukan orang tua. Kesibukan orang tua ketika lembaga membutuhkan kehadiran orang tua, kemudian orang tua misalnya maaf karena ada alasan-alasan yang waktu dan lain sebagainya, ini kalau udurnya syar'i tidak masalah, tetapi yang dikhawatirkan ya, ketika ada pertemuan-pertemuan tidak hadir, ini juga akan menciptakan komunikasi yang kurang bagus ya, terhadap lembaga, sehingga peran orang tua kurang mendukung ya, kurang mendukung, karena ini akan sangat menyusahkan bagi guru-guru yang lain ataupun orang tua yang lain. Ketika orang tua yang lain datang kemudian dia gak datang, nah ini akan timbul masalah. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya apa yang saya bicarakan dari awal dari akhir ini sebenarnya ada dua yang harus diperhatikan. Dari sisi orang tua harus punya komitmen untuk melibatkan diri pendidikan anak baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dihindari oleh sebuah lembaga adalah ketika sebuah lembaga itu punya inisiatif untuk merangkul orang tua dan melibatkan diri di dalam pendidikan di sekolah, maka orang tua lembaga tersebut harus punya komitmen yang kuat mendukung, menjalin hubungan dengan orang tua ya, sering melakukan pertemuan ya dengan orang tua ya, seperti itu supaya nantinya jalinan hubungan tersebut dapat berkesinambungan dengan baik. Terkadang ketika sebuah lembaga membuat keputusan tentang pendidikan kemudian tidak berjalan, diantaranya adalah dari pihak orang tua ya, barangkali kurang mengetahui secara detail program-program di sekolah, sehingga di sini harus saling melengkapi antara lembaga dan orang tua itu sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dari sisi yang lain ya, bahwasanya ketika sebuah lembaga itu menciptakan sebuah pendidikan yang menghasilkan pendidikan ataupun akhlak ataupun pendidikan berkarakter, artinya adalah pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia, sehingga ketika anak itu belajar di sekolah dia betah, nyaman. Terkadang suatu lembaga punya semangat untuk mencerdaskan anak didik, maka ujian-ujian selalu dilakukan, ujian sifatnya kognitif dilakukan, tetapi hal-hal yang sifatnya mendasar seperti akhlak kurang diperhatikan. Maka di situ harus kolaboratif, ya, harus saling melengkapi. Kemudian harus memiliki kepentingan
terhadap orang tua ataupun punya keinginan yang kuat untuk bersama-sama bekerja sama dengan orang tua. Tidak boleh seorang guru ataupun lembaga berjalan dengan sendiri. Kemudian yang bangun komunikasi yang baik. Ya, ketika ada orang tua ya datang kepada lembaga, datangi, sapa mereka ya. Jangan dibiarkan kebingungan orang tua. Nah, ini atau sebaliknya orang tua ketika datang ke sekolah ya membangun komunikasi mungkin dengan ngobrol ya, santai dengan anak didik ya. Anak didik akan tahu ini orang tua si fulan. Nah, itu ketika terjadi semacam itu akan membangun sebuah keluarga. Pilar pendidikan dari orang tua dan lembaga. Orang tua lingkungan di rumah, kemudian pilar pendidikan di sekolah itu lembaga itu dari para guru itu sendiri. Nah, kemudian ada hal yang lain juga yang lagi yang dimaksud dengan parent teaching itu adalah sebuah upaya sebuah program yang melibatkan orang tua. Orang tua diundang ke sekolah, kemudian ditawarkan untuk membantu mengajar ya. Ada acara-acara tertentu yang orang tua itu dipanggil dan mengajar di kelas, memberikan motivasi pada anak didik. Tetapi ini tidak semua orang tua punya skill sesuai dengan kemampuannya dan latar belakangnya masing-masing. Karena apa? Di antara fungsi dari parent teaching ini adalah diantaranya adalah kerapan, kemudian bisa berinteraksi dengan para guru. Nah, ini akan tercipta kekeluargaan, Ya, itu diantaranya. Terhadap lembaga pendidikan sangat dibutuhkan. Ya, ini untuk menghindari ya pertama ada sebuah pendidikan itu tidak berhenti ketika anaknya itu berada di sekolah saja, tapi sebenarnya pendidikan tetap berlangsung, berkesinambungan terus-menerus. Menitipkannya di lembaga itu berhenti di situ saja, tidak, tapi terus-menerus hingga terjalin sebuah hubungan yang baik. Kemudian terkait dengan yang kedua tadi, orang tua tentunya dia harus tahu latar belakang orang tua itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu menjalin hubungan dan sebuah kebijakan terkait lembaga sekolah tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian ya apa yang saya sampaikan, kurang dan khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman para pengajar pemula ya, dan saya mohon bimbingan dari para praktisi. Wajazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.